Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas latihan 4.3 dari buku kelas 10 untuk kurikulum merdeka. Soal nomor 1. Di sini ada soal gunakan contoh yang baru disampaikan mencari tinggi orang dewasa. Jadi untuk soal nomor 1 ini kita harus lihat di halaman sebelumnya gitu kan. Di situ ada berupa gambar, ada anak kecil di sini ya. Kemudian ada remaja, kemudian ada orang dewasa. Nah, kemudian untuk soal yang 1A itu adalah cari tinggi orang dewasa dengan menggunakan perbandingan segitiga sebangun. Ya, jadi kita perjelas dulu di sini untuk orang dewasa itu mempunyai di sini panjangnya itu 305 cm. Kemudian yang ditanya adalah tingginya kan yang berarti. Nah, untuk mencari orang dewasa ini, maka kita ambil segitiga untuk anak kecil ya. Di sini anak kecil ya, saya tulis panjang gitu ya. Panjang anak kecil atau AK gitu ya. Dia adalah 200 cm. Ya, kemudian tinggi anak kecil ya atau TAK saya singkatnya itu adalah 114 cm ya. Kemudian yang diketahui untuk panjang eh, orang dewasa atau OD dia adalah 305 cm. Yang ditanyakan di sini adalah tinggi orang dewasa, kan? Yang ditanyakan atau kita misalkan sebagai X. Maka untuk mencari tingginya kita menggunakan perbandingan. Jadi kalau misalkan di sini ada panjang anak kecil ya dibagi panjang orang dewasa, dia itu akan sama dengan tinggi anak kecil dibagi orang dewasa. Ya, jangan sampai terbalik ini ya. Jadi kalau misalkan di sini panjang anak kecil, yang atas juga tinggi anak kecil. Ya, jangan sampai tertukar. Ya, di sini nanti tinggi orang dewasa itu akan salah. Ya, maka ini kita dapatkan panjang anak kecilnya adalah 200 dibagi panjang orang dewasanya itu 305. Ya, ini akan sama dengan tinggi anak kecil 114 dibagi X ya. Karena yang ditanyakan adalah tinggi orang dewasa. Nah, ini kita kalikan silang. Berarti di sini kita dapatkan 200 dikali X atau 200X. Ini akan sama dengan 305 dikali 114. Maka kita dapatkan ini 200X gitu ya. 305 dikali 114 adalah 34.770. Maka kita dapatkan X ini akan sama dengan 34.770 ya, 34.770 dibagi dengan 200. Maka hasilnya sama dengan 173,8 cm. Jadi ini merupakan tinggi dari orang dewasa. Kita lanjut ke soal yang B. Nah, kemudian cari tinggi orang dewasa dengan memanfaatkan trigonometri. Baik, untuk soal yang B ini kita harus lihat terlebih dahulu halaman sebelumnya. Di halaman sebelumnya itu terlihat bahwa di sini ya untuk yang remaja gitu kan, dia memiliki sudut 30 derajat ya, dimana kalau tan 30 derajat itu adalah 0,57. Maka sudut yang untuk anak kecil maupun orang dewasa dia pun sama, yaitu 30 derajat ya, dimana nilai dari tan 30 derajat adalah 0,57. Jadi informasi yang sebelumnya itu jangan sampai kita lewatkan ya. Nah, untuk mencari tinggi orang dewasa gitu ya, kita tahu bahwa tan alfa itu dia adalah depan per samping ya. Nah, kita lihat di sini ya, tinggi orang dewasa itu merupakan depan. Sedangkan untuk yang panjang ininya dia itu adalah 305 cm. Maka didapatkan ya, kita tahu alfanya itu adalah 30 derajat. Ini akan sama dengan, kita masih tulis X saja gitu ya, karena kita ingin mencari tinggi orang dewasanya dibagi
300, ya, maka didapatkan tan 30 derajat itu adalah 0,57. Ini akan sama dengan X per 300. X ini naik ke atas ya. Jadi 0,57 dikali 305 ini akan sama dengan X. Maka hasilnya 173,8. Ini X, dimana X itu adalah tinggi orang dewasa. Ini dalam bentuk cm ya. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Ya, diketahui kedua buah segitiga di samping adalah segitiga sebangun dengan perbandingan sisi tan alfa 0,47. Jika sisi B ini, sisi B ya, yaitu 12 cm. Sisi C, oh kita tanya adalah sisi C-nya gitu ya. Maka untuk mencari panjang sisi C, kita menggunakan perbandingan trigonometri, yang mana itu adalah tan alfa, yaitu akan sama dengan, ingat, depan per samping, jangan sampai salah. Nah, kalau dilihat dari segitiga siku-siku ini, mana sisi depannya? Ya, betul ya, sisi depannya adalah yang 12 cm. Maka di sini depannya itu adalah 12 cm. Kemudian C-nya yang ditanyakan. Tan alfanya berapa? Tan alfanya ini ya sudah ada di soal, yaitu adalah 0,4 ya. C-nya naik ke atas ya. Berarti 0,47 dikali C ini akan sama dengan 12. Kemudian 0,47-nya ini pindah ke sebelah kanan menjadi pembagi. Maka didapat C sama dengan 12 per 0,4. Hasilnya adalah 25,53 cm. Ya, ini adalah panjang sisi C. Nah, kemudian lanjut untuk soal B. Diketahui segitiga FDE mempunyai ukuran sepertiga dari CAB. Hitung panjang sisi C dan sisi F. Baik, sisi C kita sudah dapatkan dari soal sebelumnya gitu ya. Berarti kita cukup mencari sisi F. Nah, kalau dilihat baik-baik dari soal, maka sisi F ini adalah 1/3 dari sisi C. Ya, dari sini ya, kata-kata 1/3. Maka sisi F gitu ya, atau kita tulis F saja, ini sama dengan 1/3 dikali sisi C-nya adalah 25,53. Maka didapat nilainya adalah sebesar 8,51 cm ya. Jadi panjang sisi F ini adalah 8,51 cm. Oke, itu saja untuk latihan 4.3 soal nomor 1 dan 2. Untuk soal-soal berikutnya akan ada di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.